Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adikku semua, selamat datang, selamat berjumpa kembali dengan Bapak di pembelajaran TKJ. Tadi channelnya TKJ ya, channel TKJ untuk pembelajaran berbasis online atau menggunakan media YouTube. Silahkan kalian bagi yang belum subscribe terlebih dahulu. Jika ini menurut kalian bermanfaat ilmunya, silahkan berbagi kepada teman-teman kalian, adik-adik kalian atau siapapun ya di teman-teman kalian yang ada di Instagram atau Facebook dan segala macam. Mudah-mudahan saling berbagi ilmu akan menambah ilmu juga. Jadi kalau kita sering berbagi, amalan yang paling gampang itu kan berbagi ilmu ya, karena tidak harus mengeluarkan uang. Saling silakan share, like dan subscribe. Baik, sekarang Bapak akan membahas tentang kemarin sebelumnya di materi sebelumnya Bapak membahas tentang sistem operasi. Sekarang Bapak akan sedikit membahas tentang komputer ya, komputer. Karena TKJ ini berhubungan atau bergelut dengan dunia komputer, kalian harus paham dulu dong apa itu yang dimaksud dengan komputer. Baik ya. Kalau dari kata, nah ini kalau Bapak coba buka Google Translate, ya, kalau kalian merasa sulit-sulit, ingat, belajar itu bisa dimanapun, kapanpun, apalagi terhubung dengan internet ya. Jadi seolah-olah harusnya bisa lebih pintar, bisa lebih terbantu orang-orang zaman sekarang itu dengan adanya internet, karena banyak source atau dukungan-dukungan dari internet yang kita bisa peroleh. Kalau zaman Bapak baheula mah hese banget, harus bener-bener mau ilmu itu harus beli bukunya sampai ratusan ribu. Kalau sekarang tinggal hanya modal kuota 5.000 per hari saja kalian bisa pintar sebetulnya kalau mau belajar. Oke, dari kata komputer itu dari bahasa Inggris ya, bukan bahasa Sunda. Nah, komputer itu kalau dari Inggris diterjemahkan itu adalah menghitung. Nah, jadi komputer itu adalah alat untuk menghitung. Nah, itu kalau dari sisi bahasa sederhananya. Kalau begitu, kalkulator juga komputer bisa iya, bisa tidak ya. Nah, cuma komputer ini alat. Nah, alat yang bisa melakukan perhitungan secara otomatis. Beda dengan sempoa ya. Kalau zaman TK kan zaman SD suka ada belajar menghitung dengan sempoa, dengan lidi. Itu bukan alat menghitung, cuma hanya alat bantu untuk menghitung. Tapi kalau komputer sendiri itu secara definisi mampu menghitung secara otomatis ya, mampu menghitung secara otomatis. Jadi penghitungan secara sistem oleh mesin itu dilakukan dengan komputer. Nah, kalau yang jelasnya, oke kita coba buka ya definisi lain dari komputer. Bapak ambil contoh dari Wikipedia. Nah ini ya Wikipedia. Ya walaupun Wikipedia ini di sini udah jelas keakuratan artikel tidak ini diragukan, tapi nggak apa-apa sebagai referensi saja. Komputer, nah di sini ya komputer, ya komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Nah ini kalau ada yang terjemahkannya seperti itu, ya kata komputer. Nah, kata komputer awalnya dipergunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmatika. Jadi dulu itu komputer itu menggambarkan orang yang pekerjaannya menghitung, ya hitungan aritmatika ya, aritmatika itu berarti kelompoknya matematika lah. Jadi seperti itu dengan atau tanpa alat bantu. Jadi diinikannya ke orang, ya bukan ke alat saja. Kalau di sini zaman dulu tuh diinikan ke orang dengan atau alat bantu, tetapi arti kata ini memungkinkan diterapkan kepada mesin itu sendiri. Ya, nah ini arti daripada komputer secara
ini ya, secara apa ya, cukup lebar, definisinya cukup lebar. Tapi yang paling sederhana, kalau kalian sekarang ini, komputer bisa dikatakan sebuah piranti teknologi yang cukup canggih, karena salah satu kerja komputer itu adalah meringankan pekerjaan-pekerjaan manusia, bahkan memudahkan pekerjaan manusia. Ya, salah satunya di sana ada proses perhitungan. Nah, perhitungan itu bukan hanya matematika saja, bisa menghitung selain hitungan matematika, ya memproses juga, nah, dan segala macam. Nah, di sini kalau ada kata lagi ya, dalam arti seperti ini terdapat alat seperti kalkulator mekanik, nah, ya, mulai dari abakus dan seterusnya, sampai semua komputer elektronik yang kontemporer. Nah, istilah ini lebih cocok untuk arti luas seperti komputer. Nah, ini ya, jadi komputer di sini digolongkan langsung saja ditujukannya kepada mesin yang mampu menghasilkan atau mampu melakukan perhitungan, baik secara sederhana ataupun kompleks. Itu dari kata komputer sendiri. Nah, ini ada lagi ya di baris berikutnya ini. Ya, kata komputer secara umum pernah digunakan untuk mendefinisikan orang yang melakukan perhitungan aritmetika, itu udah tadi ya. Nah, itu ya. Nah, ini sederhananya gitu. Oke lah, teorinya silahkan kita bisa berasumsi sendiri berdasarkan referensi-referensi yang sudah ada. Nah, tetapi secara garis besar, nah, ini ada nih. Ini kita sebagai contoh ini, kalau zaman Bapak dulu pernah, komputer itu syarat dikatakan alat itu sebuah komputer, minimal satu, harus ada yang namanya alat input. Ada input, ada proses, ada output. Nah, jadi ada inputnya itu apa? Inputnya itu salah satunya input untuk mengetikkan atau memasukkan perintah. Nah, ya, memasukkan perintahnya bisa apa? Salah satunya kalau digambar di sini adalah contohnya adalah keyboard. Nah, ini ya, keyboard. Nah, ya, salah satunya model inputnya keyboard. Kemudian ada mouse. Kemudian ada juga ya mic. Nah, kalau ada pasang mic. Nah, itu berarti salah satunya itu harus ada inputnya. Ya, ada papan ketik, mouse, touchscreen juga sama ya. Scanner. Nah, kalau kalian lihat di toko-toko itu ada scanner ya. Itu termasuk golongan input ya. Ada barcode, segala macam banyak ya. Nah, kamera juga salah satunya adalah input. Nah, setelah input apa? Ada proses. Nah, di proses itu kalau zaman Bapak dulu katanya namanya CPU. Ya, Central Processing Unit. CPU ini bisa digolongkan terdiri dari banyak komponen. Namanya juga Central Processing Unit, itu berarti untuk unit-unit yang untuk memproses data yang diinput tersebut. Ya, setelah diproses, di mana proses tersebut ada beberapa komponen, baru output. Output itu yang bisa dilihat, salah satunya adalah bisa dalam bentuk monitor, dalam bentuk gambar, atau print. Ya, print out, gitu kan, di print ya, dicetak. Nah, itu salah satunya outputnya, itu secara garis besar. Itu tentang sederhananya. Kita kalau mau belajar jangan dipersulit, yang penting kalian paham dulu. Yang penting komputer itu adalah mesin penghitung, komponennya adalah input, proses, output. Nah, di dalam macam-macam input silakan. Ya, nah sekarang itu dulu ya adik-adik yang tentang dasar tentang komputer, itu sederhananya seperti itu. Baru sekarang kita masuk ke pengenalan komponen-komponen komputernya sendiri. Silakan kalau kalian adik-adik merasa kurang pas nih tentang definisi komputer, sejarah komputer dan segala macam, silakan kalian bisa searching di Google ya, paling gampang banget ya. Contoh, Pak saya ingin sejarah komputer ya. Ini aja udah jelas ya. Ada nggak di sini ya? Oh, kalau sejarah komputer gampang, tinggal masuk ke Google.
Nah ini ya, tinggal apa nih? Sejarah komputer. Kalau kalian ingin tahu tentang sejarah komputernya, tinggal klik aja sejarah komputer, muncul, tinggal kalian baca. Nah ya, di sini ada sejarah komputer. Oh, nah ini ya, kalau sambil jalan aja. Kalau kalian ingin mengetahuinya tentang bagaimana perkembangan komputer dari tahun ke tahun. Di YouTube juga banyak ya channel-channel yang menerangkan tentang komputer. Nah ini boleh Bapak bacakan singkat saja sekilas ya. Komputer awal perkembangan hingga sekarang ya. Komputer, sejarah komputer generasi menggunakan tabung. Nah ini komputer zaman baheula. Nah ini komputer zaman baheula itu tahun 1946 sampai 1959 ya. Ialah tahun dibuatnya komputer generasi pertama dengan menggunakan tabung vakum. Oh, berarti zaman baheula vakum itu sudah ada. Ini modelnya seperti ini, nggak kelihatan ya? Oke, nah ini ya. Nah, komputer seperti ini. Pak, gambarnya kurang jelas. Oke, kalau kurang jelas, cari aja di Google. Coba komputer generasi pertama ya. Kita cek. Komputer generasi apa ya? Nah ya, komputer generasi pertama coba seperti apa kalau kurang jelas gambarnya. Mudah-mudahan di sini ada yang lebih jelas. Nah, nih ya. Oh, nih perkembangan komputernya segede ablag-ablag ya, besar banget. Satu komputer itu bisa satu gudang, bisa satu rumah. Kalau sekarang komputer bisa dijinjing zaman baheula lama, zaman dulu komputer itu segede rumah. Nah ini komputer generasi pertama. Ya, nah gede-gede. Oh, lihat. Ini menggunakan tabung semua nih. Nah, komputernya nih, komputer-komputer zaman dulu itu yang bukan zaman kayak sekarang bisa langsung bawa, atau sekarang handphone aja bisa digolongkan komputer ya. Nah, ini komputer zaman dulu. Itu jadi tentang komputer seperti itu ya. Oke. Oh, nge-lag lagi. Kenapa ini? Oke ya. Paham ya? Jadi itu tentang komputer. Kalau kalian mau tentang sejarah komputer, silakan kalian googling saja. Ini ya tentang sejarah komputernya. Oke ya. Dibuat komputer generasi pertama dengan menggunakan tabung vakum tadi sudah ya. Nah, sebab komponen tersebut, nah kenapa tabung yang sebagai komponen dasar ini memang dikenal tidak efisien di beberapa aspek, sebab komponen tersebut cepat sekali panas ketika dipakai. Selain itu, komponen ini memerlukan daya listrik yang sangat besar dalam pengoperasiannya. Kalau komputer zaman baheula mah butuh daya yang cukup besar ya. Electronic Numerical Integrator and Computer adalah salah satu contoh komputer generasi pertama. Nah, ini ya, komputer vakum yang pertama. Komputer pertama diciptakan oleh J. Persper Extert and John Mauchly dari University of Pennsylvania. Nah ini kemudian mereka berdua membangun ENIAC ini dengan menggunakan 18.000 tabung vakum. Ukurannya adalah 1.800 kaki dan mempunyai berat 30 ton. Alas, segede kapal gini kan ya. 30 ton ini, wah berat banget. Mungkin sebesar kapal atau sebesar rumah ya, sebesar tank wajah. Nah ini komputer generasi pertama ya. Silakan kalian baca lebih jauhnya tentang artikel berikutnya. Nah ini ciri-cirinya. Ya. Memiliki hardware ukuran yang jauh lebih besar, betul ya. Interior design sistem operasi dibuat secara spesifik dan hanya dapat melakukan tugas tertentu. Program hanya dapat dibuat memakai bahasa mesin. Wah, ini benar-benar orangnya kudu jadi penerjemah bahasa mesin ya. Berarti Robocop ya, yang bisa menerjemahkannya. Menggunakan silinder magnetik untuk menyimpan data harddisknya. Kemudian membutuhkan daya listrik yang sangat besar, perlu mesin pendingin
karena cepat panas, kemudian memiliki kapasitas simpan kecil ke rumah tangga gede, tapi hasilnya kecil. Nah, inilah komputer zaman dulu. Ya, kinerjanya lambat. Ya, kalau dibandingkan sekarang pastilah. Tapi kalau zaman dulu itu pasti super wah. Karena itu adalah teknologi yang pertama. Ya. Kemudian memakai konsep stored program dan menggunakan magnetic core storage sebagai memori utama, menggunakan tabung hampa sebagai sirkuitnya. Oke, silakan baca juga kerugian dan bahaya menggunakan apa ini? Ada pinjaman online segala ya. Nah, ini ya, komputer generasi kedua. Nah, komputer generasi kedua lebih kecil nih. Komputer generasi kedua diluncurkan pada tahun 1959 sampai 1965, yaitu menggunakan transistor. Komponen untuk merancang komputer ialah teknologi transistor. Tabung vakum yang berfungsi sebagai komponen dasar di komputer generasi pertama telah digantikan dengan teknologi transistor. Komponen ini dinilai lebih efisien jika dibandingkan dengan tabung. Oke ya, jadi komputer generasi kedua lebih kecil, nah ya, karena ditemukannya transistor. Oke. Kemudian lanjut ciri-ciri komputer generasi kedua. Yang pertama, telah menggunakan operasi bahasa pemrograman tingkat tinggi. Salah satunya adalah bahasa pertama dalam komputer yang digunakan adalah bahasa Fortran dan COBOL. Ya. Kemudian kapasitas memori utama menggunakan magnetic core storage. Menggunakan simpanan eksternal seperti magnetic tape dan magnetic disk. Nah, seperti apa? Nah, ini. Nah, ini magnetic tape kayak kaset. Nah, ini kayak kaset ya, kayak kaset putar. Kalian mungkin nggak mengenal, silakan kalau kalian ingin tahu, kita coba magnetic tape ya, magnetic tape atau kaset. Kalian bisa dilihat seperti biasa. Kita gunakan teman kita ya. Mbah Google, magnetic tape ya. Nah, ini magnetic tape komputer. Nah, ini kayak kaset tempat menyimpan datanya, ya. Ada piringan kalau kalian ingat. Nah, ini kaset. Kalau sekarang kan kalian sudah tidak kenal ya, mungkin kaset itu zaman zaman kalian sudah tidak ada. Ini zaman Bapak. Zaman Bapak pernah, jadi Bapak guru jadul, ya guru jadul masih menggunakan kaset zaman baheula. Gitu. Jadi tempat penyimpanannya kalau kalian sekarang itu kan hard disk, kemudian dikenal dengan flash disk, bahkan micro disk ya. Wah, sekarang makin kecil tapi kemampuan simpannya besar. Kalau dulu wah ini sekali ya. Itu tentang ciri-ciri komputer ya. Kemudian mampu memproses real time dan juga real sharing. Ukuran fisik jauh lebih kecil, betul kalau dibanding ini. Kinerjanya lebih cepat dibanding komputer generasi pertama. Daya listriknya lebih kecil, betul kalau dibanding dengan generasi pertama. Selanjutnya, komputer generasi ketiga, yaitu pada tahun 1965 sampai 1971. Generasi komputer ketiga ini dimulai pada tahun 1965, di mana pada masa itu komputer dibuat ya menggunakan IC. Ini mulailah dari transistor yang cukup besar, kemudian perkembangan elektronika baru muncullah ditemukanlah namanya IC. Apa itu IC? Integrated Circuit. Jadi sirkuit kumpulan-kumpulan daripada transistor, kemudian ada komponen-komponen elektronik lainnya didesain menjadi satu komponen yang diperkecil, terbentuklah IC. Teknologi ini menggeser fungsi transistor ya sebagai komponen dasar komputer, namun transistor masih tetap digunakan, akan tetapi ukurannya lebih diperkecil. Beberapa transistor berukuran kecil tersebut dimasukkan di dalam IC bersama dengan resistor dan kapasitor ya. Apa itu resistor, apa itu kapasitor, nanti dibahas tentang elektronika dasar. Nah, komputer generasi ketiga ini menjadi komputer pertama yang dapat membuat operator berinteraksi menggunakan
keyboard dan monitor. Nah, ya. Udah mulai ini agak-agak ada input, ada prosesnya, ada inputannya nih ya. Inputannya itu menggunakan keyboard dan langsung menampilkan output monitor. Selain itu, komputer ini menghabiskan biaya yang lebih murah sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat umum. Ya, ciri-ciri komputer generasi ketiga. Listrik yang digunakan lebih hemat. Oh, pasti kalau dibanding generasi pertama dan generasi kedua. Software akan lebih meningkat. Harganya murah, terjangkau. Memorinya memiliki kapasitas yang lebih besar. Kemudian kecepatannya menggunakan IC, sini kinerja komputer lebih cepat. Memiliki kecepatan 10.000 kali lebih cepat dibanding generasi pertama. Wish, ya lumayan ya. Nah, kemudian komputer keempat, generasi komputer keempat itu generasi mikroprosesor sampai sekarang, yaitu pada tahun 1971 sampai sekarang. Nah, komputer yang kita pakai pada saat ini merupakan komputer generasi keempat, di mana generasi ini dibuat dengan menggunakan komponen dasar bernama mikroprosesor. Ya. Nah, kemudian Intel menjadi sebuah perusahaan yang paling berpengaruh terhadap perkembangan chip mikroprosesor karena mereka berhasil menciptakan Intel 4004 yang merupakan cikal bakar perkembangan komputer. Ya, nah ini salah satu perusahaan prosesor yang terkenal sampai sekarang ya, Intel. Pada tahun 1971, IBM menciptakan komputer yang didesain khusus untuk rumahan. Nah, sedangkan Apple mempublikasikan komputernya dengan merek Macintosh pertama kali pada 1984 dengan menggunakan sistem operasi untuk dapat dijalankan dari perangkat komputer. Nah, ini komputer, ciri-ciri komputer generasi keempat. Berarti generasi sekarang ya. 1. Dapat menggunakan LSI atau Large Scale Integrasi atau ya. Kemudian sudah dikembangkan dengan memakai semikonduktor dan mikroprosesor yang berbentuk seperti chip untuk memorinya. Kemudian dipasarkan juga pada sektor perorangan. Dan kalau zaman dulu mah komputer untuk perusahaan-perusahaan besar aja ya, atau misalkan untuk membantu dalam perang ya, bukan perang dunia kedua kalau nggak salah. Itu mulai membantu pertahanan dan keamanan ya. Zaman dulu komputer digunakan untuk kalangan-kalangan tertentu, Departemen Pertahanan Keamanan. Kalau sekarang sudah bisa dimiliki oleh setiap orang. Kemudian ada komputer generasi kelima. Sekarang dan masa depan. Nah ini ada komputer generasi kelima sekarang dan masa depan. Bapak juga baru ngeh nih. Ya. Apa-apa. Pada generasi kelima ini sebenarnya masih tahap pembangunan, di mana generasi ini akan mempunyai teknologi yang dibuat dengan berdasarkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Jadi macam robot-robot ya. Nah, komputernya misalkan kalau rancangan itu kita nggak usah ngetik lagi, cukup mengatakan misalkan cukup berpikir langsung jadi, cukup mengatakan seperti halnya sebetulnya sudah berjalan sih inputan kayak kalau kalian misalkan di ada yang namanya Google Google Assistant. Nah, Google Assistant itu kan kemudian dengan inputan dengan mode suara, inputan dengan mode scan wajah. Wah, udah perkembangannya sudah sangat high ya. Itu inputannya udah bukan hanya diketik lagi, jadi sudah mulai dari scan wajah, scan segala macam udah langsung bisa jadi suatu pekerjaan. Zaman dulu membuat game itu harus diketik, bikin karakter harus diketik dan segala macam. Kalau sekarang tidak usah diketik ya, cukup di scan aja. Jadi kalau ada scan 3D itu udah bisa langsung jadi karakternya. Jadi cukup menggunakan scan 3 dimensi thread. Kalau kalian lihat, coba silakan kalian buka YouTube bagaimana sih membuat karakter dalam sebuah game. Sangat sederhana. Yang paling sulit itu adalah membuat cerita.
Jadi yang paling sulit itu adalah membuat sebuah cerita. Kalau membuat karakter, kalau zaman dulu betul-betul harus menggunakan sebuah pengetahuan yang sangat wah gitu kan. Pemrogramannya, wah, desain CAD-nya harus mampu segala macam. Kalau sekarang dibantu dengan alat tersebut udah gampang. Ya, membuat karakter apapun juga tinggal kalian ambil aja, masukin bendanya, tinggal di scan udah selesai jadi. Mau karakter presiden segala macam udah lengkap. Nah, itulah teknologi-teknologi sekarang dan untuk masa depan. Ciri-ciri komputer generasi kelima di sini adalah ya, komputer masih menggunakan teknologi LSI, namun akan mempunyai banyak pengembangan. Memiliki fitur yang terus berkembang setiap tahunnya. Semakin cepat dalam pemrosesan informasi. Komputer memiliki kemampuan untuk mendengar, nah ya, berbicara. Ya, di sini robot ya, nah, ini hampir mirip dengan robot. Mendengar kayak tadi, kayak Google Assistant itu udah jelas. Hello Google, udah cukup. Nah, siapa namamu itu bisa langsung menjawab. Ya, siapa pacarmu? Apakah kamu sudah makan? Itu ada mesin yang menjawab, bukan operator. Ya. Mesin yang menjawab, itulah yang namanya kecerdasan buatan. Dapat berbicara kayak tadi. Dapat melihat. Nah, ini dapat melihat. Kenapa dapat melihat? Karena sudah ditancapkan namanya kamera. Kamera yang bisa mensensor. Ya, salah satunya ya kayak sekarang ada robot apa ya, Sophia. Ya, robot Sophia itu adalah komputer juga, di mana dia bisa berbicara, mendengar, melihat, gitu kan. Bahkan merasakan sentuhan itu memang sudah canggih sih. Ya, tapi tetap manusia lebih canggih daripada robot. Jadi manusia jangan kalah sama robot. Manusia itu harus lebih pintar dari robot, karena yang menciptakan robot ya manusia. Ya, itulah sejarah komputer yang singkatnya ya. Silahkan kalian browsing lagi kalau ingin lebih tahu tentang komputer. Baik ya, kita masuk ke komponen-komponen komputer. Tadi sekilas tentang ada input, ada proses, ada output. Kita mulai dari input dulu ya. Input itu istilahnya, kalau input mah gampang ya. Kalau inputan, inputan komputer mah macam-macam inputan ya, macam input ya, apalah input komputer. Nah ya, macam-macam input komputer nih. Nah, banyak banget nih, kita ambil satu aja ya. Inputan yang paling banyak itu mana ya? Nah, pengertian, ini nih. Nah, ini. Nah, ini ya. Input, perangkat masukan. Ya, perangkat masukan, Bapak perbesar aja lah. Oke ya. Nah, nggak bisa nih. Nggak apa-apa. Ini udah jelas ya. Kita coba diklik dulu, masuk ke sini. Sambil lihat gambar ya, Bapak terangkan. Nah, ini ya, macam-macam inputan yang ada di komputer zaman sekarang. Kalau zaman dulu kan beda lagi ya. Pertama ada joystick. Nah, kalau joystick yang kalian suka main game itu joystick atau stick PS ya, stick game. Nah, itu sama. Nah, joystick atau stick game ini adalah salah satu inputan. Mouse ya, mouse sudah jelas ya, kalau kalian udah terbiasa, kalau kalian masuk TKJ ya pasti kenal mouse. Mic. Nah, mic itu jangan nih mic masjid saja, mic upacara. Ternyata di komputer juga ada mic juga ada yang mic pakai headset segala macam ya. Ya. Kemudian ada kamera. Nah, ya, ada kamera nih. Ini kamera ya, ada kamera. Kamera sekarang kan ada webcam lah, ada CCTV lah, ada banyak banget jenis kamera ya. Bahkan kamera handphone aja bisa disandingkan menjadi inputan dalam sebuah komputer ya, di setting. Kemudian ada touch tablet. Nah, ini yang untuk orang-orang animator biasanya menggunakan seperti ini. Alat untuk menggambar menggunakan pensil digital yang langsung hasil gambarannya terekam ke dalam komputer ya. Ini namanya touch tablet. Kemudian selanjutnya ada scanner tangan. Nah, ini scanner tangan. Kapan ini digunakan? Biasanya digunakan oleh di supermarket ya.
biasanya ada scanner tangan, ada scanner duduk. Untuk mendeteksi barcode, biasanya operator supermarket menggunakan ini, ya. Nah, kemudian ada, nah kalau ini udah standar ya, keyboard. Nah, yang maniak-maniak game pastilah menggunakan keyboardnya, keyboard yang high class yang harganya 1 juta, 2 juta, bahkan ada keyboard yang 10 juta juga ya. Nah, kalau maniak game udah nggak jadi masalah, udah kenal lah. Tukang main PS, tukang main di warnet udah pasti kenal. Game keyboardnya udah super bagus. Kemudian ada scanner. Nah, scanner ya, kalau scanner sekarang jarang-jarang ya. Scanner itu sekarang jarang-jarang. Bahkan scanner itu sudah bersatu dengan printer. Kalau zaman dulu masih bahkan scanner itu bisa dilakukan dengan handphone ya. Banyak ya inputan. Oke lah, itu inputnya. Kalau fungsinya, tanya Bapak nggak usah menjelaskan lebih jauh ya. Kalian biasanya lebih paham, lebih ngerti, silakan browsing di internet dan Google. Oke, bagi yang baru datang, bagi yang baru ini, tolong bantu like dan subscribe ya. Sebarkan kepada teman-teman kalian, berbagi dan beramal ya. Donasikan waktu kalian, klik kalian ya untuk subscribe-nya, biar makin gesit nih, makin Bapak nambah ilmu lagi, kemudian di-share lagi, kalian bisa sambil berbagi. Jadi cukup satu channel saja di sini, insya Allah ilmu tentang komputer Bapak akan kumpas tuntas di sini. Tapi tetap ya, jangan lupa donasi, like dan subscribe serta share ke teman-temannya ya. Oke, itu untuk apa tadi, inputan. Sekarang masuk ke proses. Nah, proses ini kan tadi Bapak pernah bercerita tentang CPU, Central Processing Unit. Yang kita kenal CPU itu adalah seperti apa ya? CPU itu kalian mah melihatnya adalah satu bentuk ya, CPU. Kita ngomong apa? CPU seperti apa sih? Ya, kalau di Google sendiri CPU. Nah, yang kayak gini. CPU langsung ya ke gambarnya nih. Nah, ini CPU, model CPU casingnya, tapi di dalamnya itu ada perangkat-perangkat lain ya, ada motherboard, ada hard disk, ada prosesor, ada memori, ada VGA card dan segala macam. Itu bagian komponen daripada CPU. CPU-nya sendiri itu ya unit itu berarti banyak, bukan satu. Kalau satu itu adalah item, kalau unit itu terdiri dari banyak komponen. Ini ya, ini gambar-gambar casing CPU, atau kalau sudah masuk ke CPU. Oke, gampang ya kalau CPU mah Central Processing Unit, di mana di dalamnya terdapat komponen-komponen untuk memproses. Nah, berarti satu paket itu namanya CPU, bukan satu satuan. Nah, di dalam CPU Bapak akan membongkar sedikit yang Bapak tahu ya, yang kita sama-sama share. Yang pertama, kita kenal ada yang namanya di dalam CPU itu ya. Kalian kenal ada yang namanya hard disk ya, bentar. Hard disk. Oke. Di dalam CPU ada yang namanya hard disk. Nah, ya. Hard disk. Hard disk itu seperti apa sih, Pak? Nah, kalau kalian ingin tahu lebih banyak nih gambar-gambar hard disk. Gampang banget, di internet mah segala aya. Ya, tukang bubur, tukang tahu, tukang liput, aya semua di internet. Ya. Ayam kampung, ayam kampus, lengkap semua di internet. Tinggal kalian mana yang suka silahkan pilih. Nah, ini gambar-gambar, contoh gambar-gambar hard disk ya, ada hard disk. Langsung Tokopedia jual hard disk internal Seagate. Wah, ya. Ini macam-macam bentuk hard disk. Ya, kemudian gambarnya silakan, ada hard disk besar, ada juga hard disk eksternal. Nah, ini kata hard disk eksternal ya, ini hard disk internal yang gede. Ada juga hard disk laptop. Nah, kalau ini hard disk laptop dia misalnya ini hard disk laptop, ini hard disk laptop kecil ya. Nah, hard disk laptop, kalau ini hard disk komputer. Ini hard disk komputer, kalau ini adalah hard disk eksternal. Nah, ini hard disk eksternal ya. Nah, ada juga hard disk untuk hard disk untuk
Nah, eh, yang super kecil ya, micro SD itu bisa, kalau tablet kayak tablet tuh dipasangkan juga harddisk, tapi harddisknya menggunakan micro SD, menggunakan kecil, tapi ini gambar-gambar khusus harddisk ya nanti. Oke, masuk ke jenis-jenis mengenal harddisk. Oke ya, harddisk. Nah, tadi Bapak sekilas Bapak akan bagian dari CPU itu adalah salah satunya adalah harddisk. Mengenal harddisk, fungsi dan jenis hard disk. Nah, sini ya. Hard disk adalah, bacakan sedikit. Ya, di sini hard disk adalah sebuah komponen yang ada pada komputer atau CPU yang bertugas untuk menyimpan data dan terdiri dari ya, piringan magnetis. Hard disk pertama ditemukan oleh Reynold Johnson pada tahun 1956. Kemudian pada saat itu harddisk generasi pertama memiliki ukuran 2 kaki, setengah meter. Memiliki 50 piringan, kemudian memiliki kecepatan 1200 rpm. Serta hanya memiliki kapasitas 4,4 mega lah, gedengan ya. Harddisk pertama itu udah gede, setengah meter. Piringannya besar tapi kapasitasnya cuma 4,4 mega. Wey, ngeri ya. Nah, itu zaman dulu teknologi kalian sekarang enak. Harddisknya kecil-kecil, bahkan ada micro SD ya, micro SD yang suka kalian simpan di handphone. Itu kapasitasnya bisa mencapai 128 giga. Wih ya, mungkin sebentar lagi ada yang 1 tera ya akan muncul, padahal ukurannya hanya sebesar kuku jari. Kalau zaman dulu itu setengah meter hanya 4,4 mega. Itulah harddisk ya. Fungsi dari harddisk pada komputer dapat terbilang sangat penting. Ya, pastilah untuk menyimpan data. Kalau nggak ada data yang disimpan ya gimana ya. Harddisk membantu kita menyimpan sistem operasi, betul ya. Ada sistem operasinya, software pendukung hingga file-file yang sangat penting. Dari sinilah pasti kamu sudah bisa menebak dong, jika harddisk pada komputer dilepas, apa yang akan terjadi ya? Komputernya nggak nyala Pak, ya komputernya nggak bisa nyala, nggak ada apa-apanya, nggak bisa dihidupkan kalau nggak ada harddisk ya. Nah ini jenis-jenis harddisk yang dulu kita pakai ya, mungkin sekarang juga masih ya. Ada jenis SATA. Ini ATA ya, ada jenis ATA dan SATA. Kalau ini tahunnya, kalau komputernya komputer Pentium 4 ke bawah ya, masih komputer jadul dari tahun 2000 berapa ya, 2000 pokoknya 2000-an lah. Ini 2005 2000-an. Kalau sekarang itu rata-rata harus menggunakan SATA. Rata-rata menggunakan harddisk SATA dari tahun 2000 berapa ya, 2007 2008 kalau nggak salah mulai menggunakan SATA. Nah ya, perkembangan harddisk dari masa ke masa lalu mengalami perubahan yang sangat signifikan. Harddisk pada saat ini cenderung berukuran kecil banget, namun memiliki kapasitas yang sangat besar. Namun harddisk yang paling umum beredar di pasaran adalah harddisk 250 GB sampai 1 terabyte. Lalu sekarang ada yang 2 tera ya. Ini artikelnya masih cukup lama, tahun berapa nih? 2016, pantes. Ya, kalau sekarang ada yang 2 tera, 4 tera udah keluar ya. Jenis-jenis harddisk. Yang pertama harddisk ATA atau ATA ID. Nah, harddisk ATA atau Advanced Technology Attachment dan AID, Enhanced Integrated Drive Electronic, adalah standar baku yang digunakan suatu antarmuka berbasis koneksi bus. Ya. Jadi ada macam konektornya. Konektornya itu nantilah konektor ATA itu seperti colokan kabel yang panjang. Nah, disk seperti ini diciptakan agar harddisk jenis ini mampu bekerja menggunakan bus PCI. Apa itu bus PCI? Nanti diterangkan di mainboard ya. Sedikit referensi saja, jika bus PCI ini sangat banyak digunakan pada
personal komputer. Salah satu keuntungan jika menggunakan hard disk tipe ini adalah dari harganya yang murah. Namun yang harus diperhatikan sekaligus menjadi minus adalah hard disk ini memerlukan setidaknya 2 controller atau lebih untuk sekedar meningkatkan performa ya. Selanjutnya ada hard disk SCSI, kalau Bapak dulu bilang SCSI ya. Memang hard disk ini diakui jika banyak produsen berlomba-lomba untuk membuat agar barang mereka kompatibel dengan koneksi bus PCI standar. Namun hard disk SCSI atau SCSI juga memiliki beberapa kelebihan yang tidak dimiliki ATA. Hard disk jenis ini dikenal memiliki harga yang lebih mahal, namun hard disk SCSI menawarkan sensasi performa yang lebih baik daripada ATA ya. Nah itu, jadi dari sisi kemampuan membaca datanya lebih cepat ya, lebih cepat daripada hard disk ATA. Jadi salah satu yang paling gampang membedakan apakah itu hard disk ATA, SCSI atau SATA ya dari konektornya, yang paling gampang ya, dari konektornya. Ada lagi nih, wih ternyata banyak juga ya. Ada lagi namanya hard disk RAID. Nah, RAID itu bukan judul film aja nih, ternyata RAID ini adalah salah satu jenis hard disk. Hard disk RAID ini dikenal memiliki performa dan tenaga yang kuat dan handal dalam menyimpan berbagai file besar. Disk ini dapat bekerja dengan baik walaupun komputer dipaksa untuk memacu performa tinggi. Namun belakangan ini harga dari disk jenis ini cenderung terus menurun dan mungkin akan sangat menarik jadinya jika disk jenis ini digunakan untuk komputer personal harian. Tertarik mencoba? RAID ini memang tidak ada di pasaran ya, maksudnya jarang sekali untuk komputer-komputer biasa menggunakan hard disk tipe RAID. Ya sama dengan hard disk tipe SCSI, biasanya komputer-komputer yang digunakan adalah komputer untuk server yang khusus, benar-benar komputer server di mana membutuhkan performa cukup tinggi. Pada saat zamannya itu menggunakan hard disk tipe SCSI atau RAID. Jadi khusus komputer-komputer khusus, bukan komputer-komputer pasaran yang kita miliki. Selanjutnya nih hard disk. Perkembangan selanjutnya adalah hard disk SATA. Ini generasi berikutnya ya. Hard disk SATA adalah Serial Advanced Technology Attachment, adalah versi dari interface terbaru dari ATA. Salah satu kelebihan disk ini adalah disk ini hanya menggunakan 2/3 bagian dari ATA. Selain itu, hard disk ini juga memiliki kecepatan tinggi karena ia memiliki kemampuan untuk mengurangi latensi atau delay. Delay itu masa tunggu ya. Dalam transfer data, disk jenis ini akan mengurutkan data secara paralel tanpa menggunakan master atau slave. Oke, sehingga kabel SATA hanya bisa apa ini? Nah, ya, hanya bisa digunakan untuk satu hard disk saja. Pada umumnya, disk jenis ini dipasang menjadi internal hard disk. Artinya, disk jenis ini terpasang kuat dalam CPU. Oke ya, tadi jadi kalau hard disk SATA itu disk kabelnya satu kabel satu hard disk. Nah, tapi kalau hard disk ATA ya, paralel, maksudnya ada yang menyebutkan hard disk ATA parallel advanced technology attachment. Nah, itu bisa satu kabel hard disk bisa untuk 2 hard disk. Nah, ini ya, yang ini nih. Nah, yang ini. Ini bisa kabelnya bisa untuk 2 hard disk. Kadang kalau kalian lihat nanti ada kabel satu ini 3 colokan, ya berarti bisa digandeng untuk 2 hard disk. Satu dijadikan sebagai master, yang satu lagi dijadikan sebagai slave atau slave. Oke, itu tentang hard disk SATA ya. Selanjutnya hard disk SSD. Nah, yang tadi Bapak sempat bilang. Seperti yang kita tahu, hard disk pada umumnya masih menggunakan beberapa komponen mekanik di dalamnya. Namun pada hard disk SSD sudah menggunakan memori komputer atau USB drive. Jadi hard disk jenis ini cukup tidak menggunakan komponen mekanik di dalamnya. Dan tentunya disk ini memiliki kecepatan transfer lebih cepat dan harganya yang lebih mahal daripada disk jenis lainnya.
Nah, inilah hard disk SSD itu kayak micro SD ya, itu sama dapat digolongkan hard disk, yaitu penyimpanan data yang besar ya. Nah, itu sekilas tentang hard disk. Bagaimana gambar hard disk kalian tadi sudah bisa melihat. Bagaimana kalau hard disk RAID itu Pak, ingin tahu hard disk RAID itu seperti apa? Ini kita cek dulu ya. Hard disk RAID itu seperti apa ya? Oke, kita cek ya. Hard disk RAID. Hard disk RAID. Nah, ini kalau kalian ingin tahu hard disk RAID seperti apa, kita cek gambarnya. Hampir sama. Nah, nih, ya, jual produk SATA HDD RAID. Sebetulnya hampir sama sih. Bentuk harddisknya masih sama, cuma yang membedakan itu adalah dari sisi konektornya. Nah, ini konektornya ya, konektornya mirip-mirip SATA sih. Nah, ini ya, kabel harddisk mana ya? Nah, ya, apa itu RAID? Silakan kalian baca apa itu RAID, harddisk seperti apa. Ya, kemudian satu lagi harddisk SCSI. Oke, kita cek aja harddisk SCSI itu seperti apa. Gampang ya. SCSI. Nah, gambarnya seperti apa sih, Pak? Nah, ya. Nah, SCSI. Gimana konektornya ya? Mana ya? Nah, ini mungkin hampir kalau ini sih hampir mirip PDA ya. Ini nih, hard disk SCSI ultra wide. Nih. Ya, konektornya yang membedakan itu adalah konektornya ya. Nah, ini macam-macam hard disk, banyak banget ya. Kalau kalian ingin tahu lebih banyak tentang hard disk, ini hard disk apa lagi ya, banyak banget ya. Tadi SATA sudah ya. Atau IDEO banyak ya. Itulah tentang gambar-gambar hard disk. Paham ya adik-adik semuanya? Bapak sudah membahas tentang tadi komputer, penjelasan sejarah, kemudian masuk ke hard disk. Selanjutnya masih lanjut ke komponen CPU berikutnya, yaitu mainboard. Apa nih? Bentar ya. Nah, jenis motherboard. Oke. Nah, Bapak ingin lihatkan dulu gambar-gambarnya motherboard atau mainboard ya. Seperti apa? Nah, oke, kita cek dulu. Nah, ini mungkin kalian yang belum pernah melihat isi dalaman komputer, ada satu papan utama yang namanya papan mainboard. Gambarnya seperti ini ya, di mana di sini itu terpasang ya komponen-komponen. Ini kayak untuk prosesor, ini untuk memori, slot untuk memori ya. Kemudian ini untuk kartu-kartu pendukung seperti kartu jaringan dan segala macam ya, dan segala macamnya. Ini banyak ini jenis-jenis prosesor, tapi yang digambar ini kayaknya prosesor model lama semua ya, karena kalau model sekarang lebih kecil, prosesornya lebih kecil. Kalau ini komputer ini ya. Nah, ini ya, komputer sekarang itu lebih soketnya lebih sederhana. Kemudian kita cek dulu gambarnya, bisa diperbesar ya. Mana nih gambarnya? Mana nih? Bisa besar nggak? Masih lag ya. Nah ya, ini komponen bentar ya, Bapak perbesar juga ya, biar agak jelas. Nah, ini hard disk, mainboard. Komponennya sangat kecil ya di sini. Nah, ini adalah tempat prosesor. Nah, yang ini adalah tempat memori, slot memori. Ini slot memori ya, ini salah satu komponen mainboard ya. Kemudian ini ada iklan. Oke. Nah, mana lagi apa nih? Apa lagi? Close dulu, nggak ganggu aja ya. Bersih lagi ya.
Kemudian, nah ini slot-slot di depan ada untuk keyboard mouse, kemudian ada USB, ada untuk audio di sini, ada untuk apa? Kartu jaringan, untuk monitor segala macam. Nah ini slot PGA. Kalau kita mau menggunakan PGA eksternal, maka masukkan ke slot ini ya. Kemudian di bawah ini adalah slot PCI Express. PCI itu kartu jaringan tambahan biasanya. Nah, kalau untuk harddisknya ini menggunakan konektor SATA. Ini ada empat colokan, jadi bisa harddisk terpasang 4. Ini untuk powernya ya. Itu sekilas tentang komponen-komponennya. Nanti lebih kalian kita bahas belakangan. Harganya, kalau harganya lumayan nih, $40. Kalau 4 kali sekarang 15.000 ya. Berapa ya? Ya sekitar 750 ribuan. Sekitar 750 ribuan kalau dikerupiahkan ya. Sambil jalan aja, karena kalau kalian suatu saat seorang TKJ harus bisa merakit komputer baru, ya harus tahu dulu harganya. Jangan sampai kalian pingin ini tapi uangnya nggak cukup, akhirnya beli yang sesuai dengan budget ya di sini. Nah ini kemudian ini tampak depannya. Nah ya tadi seperti tadi ya, komponennya bisa dicek. Ya di sini ada untuk mouse. Ini untuk mouse, dan untuk mouse ini untuk mouse ya. Mouse keyboard, kemudian untuk komport ini untuk komunikasi jarang dipakai sebetulnya, kalau hanya orang-orang tertentu saja. Ini untuk ke monitor ya, ini untuk USB kalau kalian punya USB, flash dan segala macam. Ini untuk kartu jaringan. Kalau kalian pakai LAN card dan segala macam, harus paham nih kartu jaringan seperti ini gambarnya. Baru ini adalah untuk speaker, mic, sound dan segala macam ya. Ini gambar daripada mainboard tampak depan. Oke. Nah kemudian oke lagi ya. Nah, ini apa ini? Nah ini kabel pendukungnya. Ya belum punya order lah. Kalau mau membeli silakan. Kalau enggak ya minimal kita pengertiannya aja. Oke, nah sekarang masuk ke jenis-jenis mainboard. 4 jenis motherboard yang paling banyak digunakan di dunia. Ya, ini berdasarkan sumbernya dari Crystal.com. Dipublikasikan oleh Muhammad Dik ya. Kalian akrab dengan dunia komputer, oke bla 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 bla. Motherboard sendiri merupakan sebuah papan sirkuit. Nah ya, motherboard sendiri merupakan papan sirkuit yang menampung semua komponen utama komputer. Di antaranya ada RAM, ada CPU. CPU ini sebetulnya prosesornya ya, slot CPU atau prosesor, ada BIOS dan lain sebagainya. Layaknya ibu kota negara, motherboard berfungsi sebagai pusat komunikasi antar semua komponen lainnya ya. Oke, yang pertama motherboard. Nah ini yang sering digunakan ya, karena namanya juga judulnya motherboard yang sering digunakan. Makanya kalau kalian mau beli komputer, lihat-lihat dulu harus referensinya. Di sini ada motherboard jenis ATX ya, ini ATX. Motherboardnya seperti ini ya, gambarnya seperti ini, hampir sama ya, komponennya segala macamnya, modelnya seperti apa. Ini adalah jenis motherboard ATX yang lebih maju dari motherboard AT yang sudah ditinggalkan. ATX merupakan singkatan dari Advanced Technology Extended. Berarti motherboard ini telah mengalami sejumlah peningkatan dibanding motherboard generasi pertama atau generasi AT ya. Nah, ini motherboard ATX ini memiliki bentuk yang lebih kecil dibanding dengan motherboard AT dengan dimensi umum 12x9 dan form faktornya silakan ya, standar panjang 3,5, lebar 2,4. Kemudian yang kedua adalah motherboard micro ATX. Berarti kalau micro pasti lebih kecil ya. Nah, seperti namanya, motherboard yang satu ini memiliki ukuran yang lebih kecil dari dimensi umum motherboard ATX.
yaitu hanya 9,96 inci atau hanya 24 sentian ya, 24 kali 24 cm. Kecil ya, biasanya untuk mini PC digunakan. Ya, ada komputer-komputer kecil, mini PC biasanya menggunakan mini motherboard. Kemudian yang selanjutnya motherboard mini ITX. Nah, ada lagi yang lebih kecil. Motherboard mini apa ini? ITX. Nah, motherboard ini yang sangat kecil dengan dimensi hanya 6,7 inci atau 17 cm. Jadi 17 cm sekitar seukuran apa ya? Seukuran apa lah? Ya seukuran segitulah. Lihat aja bahwa Mister 17 cm seperti apa itulah. Jadi motherboard itu karena kalau ATX itu seperti pada CPU yang digunakan kita sekarang, yang tadi contohnya ya. Kemudian ada mini ATX ya. Kemudian ada ini motherboard mini ITX. Nah, kalau tadi ada motherboard micro ATX, yang sekarang adalah mini lebih kecil daripada itu. Jadi CPU-nya juga kecil, mini, mungil ya. Nah, selanjutnya yang terakhir motherboard ATX. Nah, kalau ini adalah motherboard terbesar di antara semua motherboard. Yaitu berukuran 12 kali 10 inci atau 30 sampai 27 cm. Ini kalau para gamer pastilah menggunakannya motherboardnya ATX. Kalau kalian mau menjadi seorang gamer, gunakanlah motherboard ini untuk menunjang kinerja gamenya, karena apapun juga performa itu sebanding dengan ini. Oke. Nah, ini komponen-komponen motherboardnya seperti Bapak tadi sudah jelaskan ya. Ada komponen-komponen motherboard itu ada yang namanya slot PCI, ada baterai CMOS, ada slot grid ini ya. Slot grid, ada AGP slot ini untuk VGA, ada tadi audio konektor-konektor ya. Kemudian ada untuk prosesor, ini adalah untuk slot memori, ini adalah ini slot SATA. Kalau yang biru ini adalah slot SATA untuk hard disk jenis lama yang jenis SATA, tapi sekarang itu adalah jenisnya SATA, beda lagi tadi konektornya ya. Oke, komponennya sedikit untuk pengetahuan saja. Nah, ini ya fungsi-fungsi daripada slot, silahkan kalian baca lebih jauh. Oke, mungkin untuk sesi part 1 pengenalan komputer Bapak cukupkan sekian. Kita nanti lanjut pada sesi berikutnya, yaitu pengenalan komponen komputer pada sesi 2 atau part 2. Jangan lupa like dan subscribe, sebarkan channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.